bahwa dalam dunia ini kita ada untuk masuk dalam peperangan kehidupan, untuk masuk dalam cerita kehidupan, untuk masuk dalam jalan kehidupan. Setiap kita mempunyai perjalanan hidup masing-masing. Dan seluruh perjalanan hidup kita, apapun situasi dan keadaannya, apapun yang akan kita jalani, di dalamnya tidak ada kesalahan Tuhan. Boleh kita gagal, sering kita tidak mencapai keinginan kita, sering kita merasa gagal, tidak mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, kegagalan kita bukan kegagalan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih, kegagalan kita bukan kegagalan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita memandang setiap kegagalan, setiap situasi yang belum mencapai apa yang kita harapkan, segala kondisi yang belum kita alami sesuai dengan ekspektasi kita. Mari kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Artinya, kita tidak boleh berlarut-larut dalam duka cita. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kebencian. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam situasi keadaan yang akan menekan hidup kita sendiri. Siapapun saudara dan saya, kita akan mengalami yang namanya ditinggalkan dan meninggalkan. Ada masanya saudara dan saya ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi secara jasmani. Tuhan memanggil mereka. Ya. Ada kalanya kita ditinggalkan orang tua, ada kalanya kita ditinggalkan opung, ada kalanya kita ditinggalkan oma opa, ada kalanya kita ditinggalkan suami istri, anak-anak, keluarga. Tapi ada kalanya kita meninggalkan mereka. Perbedaannya, ketika kita ditinggalkan, kita mengetahui kita ditinggalkan. Kita mengalami kesedihan, kehilangan. Saya alami itu, ditinggalkan oleh orang tua, oleh papa 2013. Boru saya, Pangguaran, usia 24 tahun, tahun 2021. Mama saya, tahun 2023. Bapak Ibu, ditinggalkan harus saya alami. Siapapun kita harus alami. Hidup yang ditinggalkan orang yang kita cinta. Ya. Kita merasakan kesedihannya. Kita merasakan kehilangannya. Berbeda dengan ketika kita meninggalkan mereka, wow, kita tidak mengalami kesedihan. Karena ketika kita mengembuskan napas terakhir, roh kita dibawa oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada roh orang mati seperti kepercayaan nenek moyangnya, bahwa masih dalam 7 hari rohnya itu masih ada di rumah kita. Ya, orang berkata dalam 7 hari itu rohnya masih keliling-keliling. Ya, bahkan ada satu kepercayaan suku, ya, ketika berapa hari meninggal, mereka yakin opungnya akan datang, omanya akan datang, orang tuanya akan datang, maka ditaburlah tepung di depan pintu, tepung beras begitu saudara. Lalu besok pagi bangun, sudah ada tapak manusia. Tapak siapa itu? Ya, apakah tapak opung itu yang sudah meninggal orang tua? Tidak, itu setan yang membuat tapak itu. Mengapa? Karena dipercayai, karena menjadi kepercayaan yang turun-temurun diyakini, maka keyakinan itu diambil kesempatan oleh iblis, sehingga iblis masuk menyerupai kakinya. Karena iblis bisa menyerupai tubuh, rambut, wajah, suara, ya, dia bisa menyerupai manusia, binatang, harimau, suara kucing dan sebagainya. Ya, itu pekerjaan iblis, dia bisa merubah wujud dan sebagainya, dia bisa tembus tembok dan sebagainya. Kepercayaan-kepercayaan ini yang membuat umat Tuhan semakin jauh dari hadapan Tuhan. Ya, mari saya sampaikan banyak kepercayaan seseorang yang ketika maaf pada sudah tua, sudah sakit, mungkin sudah tidak melihat lagi atau sudah tidak bergerak, di ICU, dirawat sudah sekian tahun, tapi tidak berangkat-berangkat. Secara usia sudah di atas 70, sudah layak, atau istilah dengan kata lain sudah rela menyerahkan orang tuanya kalau Tuhan panggil, sudah tidak lagi menahan karena situasi yang ada, penderitaan. Lalu tidak berangkat-berangkat, ada kepercayaan-kepercayaan nenek moyang. Bukalah atap rumah tempat dia tidur.
dibuka sengnya satu atapnya, ya, maka orang itu akan cepat Tuhan panggil menurut kepercayaan akan pergi meninggal, ya. Dan kalau itu dilakukan, apakah cara meninggalnya itu kehendak Tuhan atau karena kelalaian kita? Bukan kita hantar dengan doa dan berserah Tuhan kapan untuk mengambilnya, tapi kita buka atap rumah karena kepercayaan kepada nenek moyang bahwa ketika atap dibuka maka rohnya cepat naik. Ya, begitu atap dibuka rohnya dia meninggal. Ya saudara. Apakah saudara ini kehendak Tuhan? Kenapa bisa terjadi? Sering begitu dibuka meninggal. Mengapa? Karena memang sudah diimani, sudah diyakini, sudah dipercayai. Itu menjadi suatu kepercayaan turun-temurun. Ya. Hal itu seharusnya tidak terjadi dalam kekristenan karena Alkitab tidak mencatat itu. Cukup diserahkan kepada Tuhan. Ya, saya sering menyaksikan atau melepaskan orang di detik-detik terakhir Tuhan panggil, ya. Sulit untuk meninggal, akhirnya didoakan karena ada keterikatan, ada sesuatu yang masih membelenggu masa lalunya. Itu bisa ikatan perdukunan, itu bisa kebencian, kepahitan. Berkali-kali, ya, sudah maaf, sudah berbau, sudah tidak lagi bisa dirawat, saudara, sudah buta dan sebagainya. Kita tanya pada keluarga, sudah siap, sudah. Kita berdoa, kita sampaikan firman. Kita bimbing keluarga untuk saling pengampunan, pemutusan dosa, ikatan, ya, mengampuni orang tua. Kita bawa orang tua tersebut walaupun sudah tidak mendengar, sudah melihat, tidak bisa bergerak, tapi rohnya mendengar, rohnya mengerti. Kita ajak dia berbicara dalam roh, ya, ngikutin dalam roh, sampaikan firman Tuhan. Dia tahu, ampuni semua orang, ikuti doa saya, putuskan kutuk kuasa perdukunan, lalu putuskan dan dia berangkat ke surga. Ya, banyak orang-orang yang mendapat kasih karunia seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami orang tua yang sakit sudah lama dan sudah kasihan melihat penderitaannya, sudah rela seluruh keluarga, bahkan orang tua tersebut juga sudah rela untuk berangkat. Ya, kalau memang belum berupaya dokter sedang untuk berobat tidak sembuh dan keluarga sudah pasrah, panggil hamba Tuhan. Jangan buka atap, sudah. Amin. Panggil hamba Tuhan, serahkan, doakan, pasti Tuhan akan membantu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah hai kamu orang yang berdosa, sucikanlah hatimu hai kamu orang yang mendua hati. Ya. Jadi Allah tidak mau di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya mengisi agenda kehidupan kita, cerita kehidupan kita. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mengapa Yakobus berkata tunduklah kepada Allah? Ini berbicara supaya umat Tuhan tidak goyah dalam setiap kehidupan. Supaya umat Tuhan tidak bimbang dengan apa yang akan dihadapi.